Oke, oke, yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan kami mahasiswa Universitas Harja ingin mempresentasikan web hasil bikinan kami. Jadi video presentasi ini merupakan tugas mata kuliah web programming dari dosen kami yaitu Bapak Hafizar. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Oh ya, sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Iqbal dengan NIM 20 22 43 15 88. Perkenalkan nama saya Ali Ramansyah dengan NIM 2022 42 87 43. Buset, ini siapa kenalnya kocak. Rapi mana Rapi? Ya sesuai abjad dong. Rapi, kenapa diem kasar Rapi? Rapi. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Aldika. Perkenalkan nama saya Yogi Widianto. Perkenalkan nama saya Yusuf Febriansyah. Oke. Jadi dalam web ini kami membuat sebuah web komunitas dengan konsep di dalamnya itu ada sistem CRUD. Jadi sistem CRUD ini di dalam web komunitas ini berfungsi untuk menyimpan setiap data anggota komunitas. Dalam penggunaan web ini menggunakan beberapa komponen, yaitu ada HTML untuk membuat website-nya, terus ada PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Terus untuk tampilan sendiri kami memakai CSS dengan framework Bootstrap versi 5.2. Untuk fungsi interaktifnya kami menggunakan JavaScript. Untuk database-nya kami menggunakan PHP admin dengan menggunakan query yang untuk menyambungkan database-nya. Dan untuk hostingnya kami menggunakan hosting gratis dari Infinity Free. Oke, tanpa basa-basi langsung kita masuk ke dalam videonya. Karena kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem login dalam web kami, yang akan dibawakan oleh Muhammad Raffi Aldika. Untuk Muhammad Raffi Aldika dipersilakan. Oke, pada web kami ini memakai dua database. Yang pertama database untuk sistem login, dan yang kedua untuk sistem input data atau CRUD-nya. Jadi fungsi sistem login ini hanya untuk men-trigger masuk ke dalam halaman utama, sehingga kita bisa melakukan penginputan pada CRUD-nya. Oke, di sini ada username dan password. Jika kalian tidak mempunyai akun, maka di sini sudah disediakan fitur registrasi. Pada fitur registrasi ini, nantinya username dan password akan dikirimkan ke database. Fungsinya untuk menyimpan username dan password kalian untuk melakukan login. Oke, jika sudah membuat akun, maka coba login. Oh ya, di sini ada fitur Remember Me. Ini fungsinya untuk tetap login pada sebuah halaman web. Jika kita aktifkan, maka akun kalian akan tetap login di halaman utama website ini, tapi ada batasan waktu tertentu. Oke, coba login. Oke, yang pertama kita coba login dengan tidak memiliki akun terlebih dahulu ya. Saya coba dengan nama saya saja. Passwordnya saya 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba login ya. Nah, di sini kita lihat kalau login itu tidak bisa karena password atau username itu belum terdaftar. Dan kita coba untuk registrasinya. Kita gunakan dengan username yang sama seperti tadi, Reza Iqbal. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copy passwordnya kita buat juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita coba register. Nah, di sini kita bisa lihat user baru berhasil ditambahkan, yang otomatis secara langsung kita sudah berhasil register. Dan kita coba masuk ke akunnya. Passwordnya kita mau lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita klik login. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam halaman websitenya. Nah, ternyata ini adalah menu atau homepage dari website kami. Untuk penjelasannya bisa dibawakan oleh untuk Yogi Widianto. Untuk Yogi Widianto, pada tampilan utama dari website ini terdapat menu home dan juga menu about us. Pada tampilan home terdapat list player yang memperlihatkan informasi dari para player yang sudah melakukan register, seperti contoh di bawah ini. Di sini ada gambar, nama, alamat, role in game, dan juga email. Jika ingin menambahkan list player, bisa diklik di add new player.
Nah, seperti yang tadi, kita untuk memasukkan datanya, kita harus menginput dulu identifikasi atau identitas kita. Sekarang kita coba, ini ya, kita coba untuk menginput data kita. Kita coba dengan nama saya aja ya, Deza Iqbal. Di sini tuh ada alamatnya, alamat tempat tinggal kita. Ya. Di sini tuh ada role-nya. Role itu karena kita adalah komunitas sebuah game, otomatis untuk role itu adalah kelas atau di bidang apa pemain itu bermain gamenya. Saya coba untuk menggunakan Archer kelas gamenya. Untuk email saya gunakan email pribadi. Nah, di sini kita dapat memasukkan gambar kita. Sekarang kita coba masukkan gambar kita. Saya coba masukkan gambar ini aja, gambar minions. Open, dan kita mulai save change. Nah, di sini kita bisa lihat data kita berhasil dimasukkan. Oh ya, selain itu juga untuk menu database ini atau menu Krute ini kita punya menu untuk ubah dari identifikasi yang dimasukkan dan menghapusnya. Coba diubah kok. Coba. Kita coba ubah ya. Iya. Ini tadi data sudah saya masukkan, kan saya ubah ya datanya. Saya ubah jadi nama Yogi Widianto. Alamat, sama role kita samain aja. Untuk gambar kita coba ubah juga, jadi gambar. Mungkin untuk gambar nggak usah diubah ya, gini aja. Update datanya. Data bisa diubah dan kita lihat nama sudah berubah dari dari Dezekun menjadi Yogi Widianto. Fitur hapusnya kok. Fitur hapusnya ya kita coba ya, kita hapus data yang sudah kita buat tadi dan kita pilih oke, dan data sudah berhasil dihapus. Di dalam tampilan ini juga kita bisa mencari atau men-search semua data yang sudah disimpan dalam menu search ini. Misalkan kalau kita ingin mencari data dari Fatal Farizi ini, dari data kedua ini, kita cuma tinggal ngeklik nama, kita cuma tinggal tulis namanya saja, buat, dan secara otomatis saat kita search, data ditemukan. Untuk fitur search ini tuh, data yang dicari itu bisa berupa nama, alamat, role in game, email, 4 data ini yang kita bisa cari. Untuk kita coba, tadi kan kita nyari dengan data namanya, kan kalau kita cari dengan data alamatnya bakal ketemu. Kita coba ya. Ya, datanya ketemu juga. Kan kita coba pada data yang lain. Kita cari untuk data ketiga, punyanya Mozaik. Kita cari line game itu Space Beast. Kita cari di sini. Space Beast. Ya, datanya ketemu juga. Yang konnichiwa kok. Oh ya, untuk fitur selanjutnya itu kita ada fitur ini, penunjuk waktu. Jadi di sini konnichiwa itu kan dalam bahasa Jepang ya, dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai selamat siang. Jadi setiap saat kapanpun kita buka website ini, jadi website ini akan memeriksa jam yang kita akses. Jadi kalau kita ngebukanya pagi, otomatis kata-kata dalam kotak ini akan berubah menjadi selamat pagi. Teman kan di saya menggunakan bahasa Jepang, dia akan berubah menjadi ohayo. Kalau kita bukanya malam, kotak ini akan berubah menjadi selamat malam. Tapi kan saya sini menggunakan bahasa Jepang, dia akan bertuliskan konbawa. Gitu. Jadi dia tuh bakal menyesuaikan tulisan di sini bakal menyesuaikan jam kita dalam mengakses website ini. Selanjutnya kita masuk ke ini aja ya, ke bagian about us-nya atau profil dari para pembuatnya. Untuk profil ini akan dijelaskan oleh saudara Yusuf Febriansyah dan Aldi Ramansyah. Di sini ada tampilan about us yang kami buat. Nah, di sini di about us ini terdiri dari bisa diinput kayak nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pengalaman atau karir dari si pemimpin perusahaan atau pemimpin organisasi yang memakai
aplikasi ini atau website kami ini. Dan data ini bisa sewaktu-waktu bisa dirubah, bisa ditambahkan atau bisa dikurangkan sesuai dengan operator atau yang pemegang akses ke website ini. Sekian dari pembahasan tentang About Us. Saya serahkan ke Muhammad Yeza Iqbal. Oke, jadi untuk tampilannya kita sudah menjelaskan. Nah, untuk pembuatannya sendiri, seperti saya tadi jelaskan, untuk website ya, kita menggunakan, untuk dalam pembuatan website ya, untuk struktur pembuatan website kita menggunakan HTML. Dan untuk web hostingnya di sini kami menggunakan web hosting dari Infinity Free. Nah, di sini Infinity Free itu kita bisa mengakses dari PHP adminnya dan mengakses dari file codingan untuk HTML, source code untuk HTML-nya. Nah, di sini bisa lihat kita sudah memasukkan file-file dari HTML-nya atau struktur-struktur dari pembuatan website-nya. Mulai dari baut-nya tadi, fungsi baut-nya ada fungsi PHP-nya, ada hapus PHP, index PHP, ini semua itulah data untuk membuat website tadi. Kita coba buka satu-satu aja ya. Di sini kita akan membuka dari yang function PHP saja. Nah, di function PHP ini itu kita gunakan untuk mengakses database dari PHP admin ke dalam websitenya. Di sini kita menggunakan MySQL Connect dan memasukkan, yaitu ada username-nya. Ini dari lokal admin. Ini dari lokal adminnya, terus ini ada username, ada password-nya, dan ini tuh nama dari database-nya. Nah, ini tuh adalah bagian dari function-functionnya. Yang pertama itu ada function tambah untuk menambah data tadi, data dari player-nya. Yang kedua itu ada upload gambar, ini function untuk mengupload gambar. Selanjutnya ada query-nya ini. Query untuk menginsert datanya, untuk masuk ke dalam dari database atau masuk ke dalam tampilan di HTML-nya. Ada function hapus untuk menghapus database-nya. Ada function ubah yang tadi kita sudah coba ya untuk mengubah database-nya. Nah, di sini tuh function ubah untuk gambar tadi. Di sini ada function update-nya, ada query update. Di sini ada upload, ini untuk mengupload gambarnya ya. Di sini kan sudah saya jelaskan juga nih untuk gambarnya itu diatur juga. Nah, di sini adalah gambar yang bisa kita upload. Jadi gambar yang bisa kita upload itu adalah JPEG, JPG, sama PNG. Selain dari ekstensi ini kita nggak bakal bisa diupload gambarnya. Di sini ada ukurannya. Jadi maksimal ukuran untuk gambar itu adalah maksimal 2 MB. Apabila lebih dia nggak bakal bisa diupload gambarnya. Ini adalah pengecekan gambarnya. Kalau dalam pengecekan sesuai gambar sesuai yang kita inginkan, dia bakal akses ke dalam database. Ini adalah fungsi cari yang tadi kita coba ya. Kalau kita mencari sebuah database, kita cuma tinggal ngeklik di bagian kolom pencarian dan kita cuma ngeklik di bagian nama, alamat, pas, sama emailnya. Dan situ bakal kecari. Kita cukup cari salah satu aja ya. Kita punya nama tadi, foto FID, kita cari nama foto FID dan dia bakal ketemu. Ataupun kalau tadi kita cari di bagian alamat ya, dia tadi tinggal di Ngawi, kita cuma tinggal tulis Ngawi di kolom search-nya, dia bakal ketemu kok data dari foto FID-nya. Selanjutnya ada registrasi data. Registrasi data itu dalam pembuatan akun ya, akun komunitasnya. Ini adalah pengecekan username atau password data belum. Selanjutnya ada konfirmasi password. Untuk konfirmasi passwordnya. Selanjutnya ada enkripsi password. Jadi passwordnya itu bakal dienkripsi di dalam database, jadi tidak bakal bocor ketahuan kemana-mana. Di sini ada function untuk menambahkan user baru ke dalam database. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam database-nya. Nah, di sini ada database yang sudah kita buat. Di sini ada tabel dari identitas. Tabel identitas ini ada database dari tadi penguploadan nama, alamat, kelas, sama email, plus gambar tadi. Dan semua data-data tadi itu kalau kita simpan, bakal tersimpan dalam database ini. Yang kedua itu ada database dari user. Nah, database usernya tadi database yang udah registrasi dalam website kami. Kalau misalkan dia sudah registrasi, otomatis database akan tersimpan di sini. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan juga untuk password itu bakal dienkripsi, jadi sehingga tidak ketahuan oleh orang lain.
atau bahkan dari kami sendiri tuh kita nggak bakal tahu nih apa password dari yang user ini gunakan, karena sudah di-enkripsi oleh kami juga. Sekarang kita kembali kepada menu websitenya. Nah, mungkin terakhir tuh tadi ada fitur logout. Jadi fitur logout ini untuk keluar dari akun yang sudah kita masukkan ke dalam websitenya. Kalau kita klik di sini, nah kita keluar dari akun kita. Ya mungkin sekian ya, gitu aja dari kelompok kami mengenai sistem CRUD dalam HTML. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wuhui.